wattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwani fillah rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini Allah masih memberikan waktu pada kita, memberikan kesehatan, memberikan nikmat kesempatan juga kepada kita untuk melaksanakan agenda kajian kita, rutin kita setiap Jumat malam yang alhamdulillah sudah kesekian kali kita laksanakan. Tentunya rasa syukur itu kian bertambah ketika Allah Subhanahu wa taala ya di saat yang sama Allah memberikan ujian kepada saudara-saudara kita ya, kaum muslimin ya, yang mungkin berada di tempat yang lain, yang mana kita ketahui bencana-bencana ini beruntun ya, mulai dari gempa bumi, kemudian tanah longsor, banjir dan lain sebagainya. Maka sepatutnya lah ya kita sebagai seorang mukmin kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada para korban yang meninggal, mudah-mudahan Allah ampuni segala dosanya, dan mudah-mudahan kepada keluarganya diberikan ketabahan, dan kepada saudara-saudara kita yang barangkali mungkin kehilangan harta bendanya, rumahnya, tempat tinggalnya dan lain sebagainya, mudah-mudahan Allah berikan ketabahan. Dan tentu dengan cobaan ini ya, harapan kita adalah kita mengambil ibrah dari situ. Di samping itu bagi kita yang mungkin memiliki kelebihan ya, mari kita sama-sama bantu mereka, ringankan beban mereka. Salawat serta salam semoga tetap tercurah ke hadirat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman yang kita harapkan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Mudah-mudahan Allah menggolongkan kita bagian daripada umatnya yang kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Baik, ikhwani fillah rahimakumullah. Kemarin kita masih belum tuntaskan ya soal bab yang kemarin tentang Waalaikumsalam, tentang aturan harta dan kepemilikan. Sebagaimana kita bahas kemarin ya, ada 3 asas ya, pandangan Islam terhadap harta ya. Yang pertama adalah al-milkiyah, kepemilikan ya. Kemudian yang kedua adalah tasriful milkiyah, pengelolaan kepemilikan, dan yang ketiga adalah tauzi'u sarwah bainan nas, yakni distribusi kekayaan di antara manusia. Nah, kemarin kita sudah bahas tentang kepemilikan, hakikat kepemilikan itu seperti apa, kemudian tanmiyatul mal ya, atau pengembangan hartanya itu seperti apa ya, kaitannya dengan perekonomian atau tentang harta. Maka yang ketiga saat ini di halaman 139, silakan dibuka. Di situ ada yang ketiga ya, ini asas ketiga, distribusi kekayaan di antara manusia ya. Tauzi'us sarwah bainan nas. Baik, saya bacakan. Islam telah menetapkan beberapa hukum syara untuk menjamin distribusi kekayaan di tengah-tengah manusia dan mencegah terjadinya kekacauan dalam keseimbangan ekonomi di antara individu masyarakat. Dalam hal ini terdapat 3 cara. Ya, jadi 3 cara yang kemudian berkaitan dengan distribusi kekayaan. Ya. Yang mana konsep tentang distribusi kekayaan dalam sistem kapitalis saat ini ya, ini tidak kita temukan. Kenapa tidak kita temukan? Karena memang tidak ada. Kalau saya boleh kaitkan lagi ya, kaitannya yang paling gamblang itu adalah bencana yang terjadi di Kalimantan, ya, Kalsel. Ya. Itu memang nampak sekali kalau kita mau jujur, ya, kerakusan orang-orang kapitalis itu betul-betul nampak secara nyata. Ya. Baik secara teori lingkungan hidup atau apapun ya, itu sudah jelas-jelas bahwa
kerusakan lingkungan itu menjadi penyebab ya terjadinya bencana tersebut. Ya. Nah tentu kalau kita bicara tentang kerusakan lingkungan, penebangan hutan dijadikan sebagai tambang batu bara dan lain sebagainya. Ini kalau kita mau jujur, sebenarnya kita harus tarik ke belakang lagi. Apa yang menjadi landasan terjadinya penebangan hutan secara ugal-ugalan itu? Gitu. Nah ternyata memang kerakusan. Ya. Makanya kalau dalam definisi atau dalam bahkan dalam film yang mendeskripsikan tentang kapitalisme itu sendiri, itu dikatakan gini, greed is good, gitu katanya. Rakus itu, serakah itu baik. Ini adagium orang-orang kapitalis, greed is good kata mereka. Keserakahan itu baik gitu. Jadi bagi siapa? Bagi mereka yang berada dalam kapitalisme di sisi yang tepat gitu. Tapi di sisi yang nggak tepat, kasihan gitu. Itu ya kira-kira gambarannya. Nah dalam sistem Islam distribusi kekayaan ini diatur ya. Nah supaya apa? Supaya terjadi pendistribusian yang yang adil ya. Adil tentu dalam definisi adalah ya atau keadilan di dalam Islam. Yang pertama ya distribusi kekayaan itu ya dalam hal ini terdapat tiga cara ya pendistribusiannya. Ini teorinya dalam Islam seperti ini. Yang pertama, Islam mewajibkan kepada pemeluknya untuk mengeluarkan apa? Mengeluarkan apa? Zakat ya. Zakat. Apa itu? Yaitu mengambil sebagian harta orang-orang kaya dengan syarat-syarat tertentu dan membagikannya kepada orang fakir. Ingat, zakat itu memang diperuntukkan orang-orang apa? Kaya. Ada berapa zakat yang kita kenal? Zakat mal dan zakat fitrah. Ya, kalau zakat mal ini memang diperuntukkan orang kaya. Ya kenapa? Kok dikatakan untuk orang kaya? Ya iya, karena harus ada nisab. Ya. Jadi kalau orang nggak sampai nisab, ya memang nggak wajib zakat, gitu loh. Ya. Nah, ketika Nabi SAW mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, beliau berkata kepada beliau, "Wa'allimuhum annallaha aftarada 'alaihim shadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu fi fuqaraihim." Ya, ini kata Nabi. Beritahukanlah mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka sedekah, ya. Annallaha aftarada 'alaihim shadaqatan, ya. Kata istilah sedekah ini bermakna zakah, ya, zakat. Yang diambil tu'khadhu min aghniyaihim, yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka. Ya. Jadi bukan orang-orang yang setengah kaya, orang yang agak kaya, bukan, tapi orang kaya. Yang kaya definisi sini berarti apa? Yang memiliki harta satu nisab. Ya. Faturaddu fi fuqaraihim, dan kemudian dibagi-bagikan kepada orang-orang fakir di antara mereka. Nah, artinya apa? Setiap individu rakyat berhak untuk memanfaatkan kepemilikan umum dan segala pendapatan dari kepemilikan umum seperti barang tambang, minyak bumi, dan lain sebagainya. Ya. Nah, jadi yang pertama tadi orang kaya wajib zakat, ya, diberikan kepada siapa? Orang miskin yang yang berhak, mustahik gitu ya. Ada 8 asnaf itu kan. Nah, jadi gini, saya ingin ilustrasikan. Cuman saya agak sedikit ini ya, lupa, nanti coba tolong dikoreksi. Donasi, ya, donasinya donasi, ngerti donasi ya? Donasi itu ya sumbangan ya, charity lah semacam itu. Dalam dalam prakteknya orang-orang kapitalis ya, dalam hal ini orang-orang barat itu, ketika mereka mendonasikan sebagian atau bahkan sebagian besar dari hartanya, itu memiliki tujuan tertentu gitu. Artinya nggak real gitu.
Nah, sedangkan kalau kaum muslimin ya, yang sadar akan kewajiban zakat, yang mereka keluarkan itu adalah uang real yang memang itu duit beneran. Bener nggak? Antum yang sudah muzaki di sini, orang-orang yang wajib zakat, yang antum keluarkan itu duit kan? Bukan GoPay gitu kan? Antum bayarnya di GoPay atau pakai Bitcoin atau pakai uang? Ya, kalau selama ini pakai apa? Pakai OVO. Ya, pakai uang yang jelas, artinya uang yang betul-betul real kan? Tapi coba antum lihat, ketika ya diakumulasikan, ya berapa potensi zakat yang kemudian itu adalah akan menggerakkan ekonomi real gitu. Tapi antum tahu, benda yang berwarna biru yang sering antum lihat di HP antum yang ada tulisannya F itu, nah, pemiliknya itu, ya pemiliknya si Kang Mark itu kan pernah menceritikan seluruh kekayaannya ya kepada salah satu badan amal, yang badan amal itu ternyata juga punya yang ngelola dia sendiri. Coba lihat itu di berita, ya. Nah, tujuannya apa? Menghindari apa? Pajak. Karena pajak orang kaya di Amerika itu besar sekali. Makanya banyak sekali orang-orang kaya yang kemudian nggak mau dikeluarkan pajak itu pindah ke warga negaraan, jadi orang Singapura, jadi orang Panama dan lain sebagainya. Ya. Itu kalau mereka orang kapitalis, otaknya kapitalis, kalau mau memberikan sumbangan itu dengan motif dan tujuan tertentu. Tapi kalau Islam, kita diperintahkan oleh Allah SWT untuk mengeluarkan zakat, itu bukan sok-sokan kemudian ingin dipanggil orang yang dermawan, enggak. Itu adalah kewajiban, ya. Nah ini. Nah maka dari itu ya, inilah perbedaannya. Distribusi kekayaan itu nggak muter di antara orang kaya saja. Tadi di bawah ketika kita ngobrol tentang bicara tentang bagaimana kedepannya GoPay ini seperti apa, nanti larinya juga muternya ke orang-orang itu saja. Ya. Lihat sekarang, kayak misalnya Gojek gitu ya. Gojek itu sekarang ojeknya itu bukan yang profitable, bukan ojeknya, tapi apa? GoPay-nya. Itu yang duit basah gitu. Dia bisa membuat bisa mengakali gitu sistem gitu ya. Bahkan dia bisa mau nulis berapapun bisa gitu. Nah, begitu juga makanya sekarang seperti itu kondisinya. Dan sahamnya coba lihat siapa yang punya. Ya orang-orang itu aja gitu loh. Nah, ini realitas dunia kapitalisme sekarang seperti itu realitasnya. Ya. Hanya orang-orang harta itu berputar di antara orang-orang kaya saja. Padahal dalam surat Al-Hasyr Allah jelas mengatakan bahwa kaila yaduru tulatan bainal aghniya'i minkum. Agar apa? Kekayaan, harta kekayaan itu jangan berputar di antara orang-orang kaya saja. Nah ini, dengan cara apa? Islam memberikan tuntunan tentang distribusi kekayaan. Gitu. Nah ini kaitannya dengan zakat. Ya, saya kira zakat ini juga sangat panjang bahasannya ya. Ada di Indonesia ada Basnas dan sebagainya. Alhamdulillah ada BMH ya, Baitul Mal Hidayatullah dan sebagainya. Ini luar biasa ya. Bisa menggerakkan roda perekonomian ya. Artinya ada balance di situ, ada distribusi kekayaan di situ. Nah, kemudian yang kedua, negara mendistribusikan hartanya kepada individu rakyat yang membutuhkan tanpa imbalan. Ya, artinya apa? Ini kalau istilah sekarang apa? Istilah dalam kekinian itu apa? Negara memberikan hartanya, mendistribusikan hartanya kepada individu rakyat yang membutuhkan tanpa imbalan. Ya, subsidi, ya, atau bansos, ya, ya, BLT istilahnya zamannya SBY dulu, ya kan? Ya, dulu ya BLT itu kita masih mahasiswa dulu, bantuan langsung tewas, itu karena kita saking semangatnya dulu waktu pas ya turun ke jalan dan seterusnya, ya, bantuan langsung tewas gitu. Nah, seperti misalnya sebidang tanah yang diberikan kepada orang yang mampu.
atau yang kuat untuk mengelolanya. Jadi negara memberikan atau mendistribusikan kekayaan kepada individu rakyat yang membutuhkan, ya, tanpa imbalan, ini boleh-boleh saja, gitu. Kemudian mengeluarkan hartanya kepada mereka orang yang membutuhkan yang diambil dari harta kharaj dan jizyah. Nah ini harus ya sebenarnya bahasanya panjang, ya panjang. Maksudnya begini, ada pos-pos penerimaan. Jadi dalam negara itu nanti ada namanya Baitul Mal, ya. Ada semacam lembaga seperti itu, ya, Baitul Mal namanya. Ada pos-pos pemasukan, ada nanti namanya pos zakat. Nah, zakat ini tidak boleh keluar kecuali 8 asnaf yang sudah disebutkan dalam Al-Qur'an. Nasnya sudah qot'i, tidak boleh di otak-atik. Nah, tinggal nanti pembahasan terkait dengan siapa itu fakir, miskin itu memang ada ikhtilaf. Karena mafhum daripada fakir dan miskin itu mafhum mustarok. Ada macam-macam. Para ulama madhab memiliki pendapat yang lain-lain. Tapi zakat dikeluarkan hanya kepada 8 asnaf itu sudah qat'i, gitu ya. Quran sudah menjelaskan. Jadi zakat itu nggak bisa dibuat untuk misalnya modal usaha dipinjamkan, gitu ya. Ya Allah misal itu, ya. Nah ini jadi permasalahan nanti, gitu ya. Karena innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin, ya, wa ibnis sabil wal amilin, ya, dan seterusnya. Ya, itu sudah jelas. Jadi bukan untuk modal usaha. Karena tadi kadang orang menganggap ya gini, kenapa mereka memberikan bisa mengalokasikan zakat itu untuk itu, dibolehkannya? Karena memiliki pandangan bahwa ketika kita ingin memperbaiki perekonomian, Islam punya solusi apa? Zakat. Zakat itu bukan solusi tentang ekonomi. Zakat itu adalah bagian dari mata rantai perekonomian, iya. Dia adalah aspek pendistribusian harta. Tadi ya bab yang ketiga. Tapi kalau ditumpukan semua pada zakat, ada sampai ngomong begini, seumpama umat Islam ini semua berzakat, maka umat Islam nggak ada yang miskin. Ini kan generalisir. Belum tentu. Serius. Ya. Jadi mindset itu harus kita rapikan. Lagi gimana ceritanya? Kita sistem ekonominya pakai kapitalis tapi mengatakan bahwa kalau kita zakat insya Allah muslimin tidak ada yang bisa dicerna, ya. Ya. Berarti apa? Ya kalau misalnya ingin nggak seperti itu, ingin perekonomian bisa baik dan sebagainya, campakkan itu kapitalisme, gitu loh. Karena memang diametral bertentangan dengan Islam, gitu loh. Ah, contohnya seperti apa? Ya banyak. Nanti pengelolaan kemarin ya terkait sumber daya alam itu harus diatur secara Islam. Ya, an-nasu syuraka'u fi salasin fil ma' wal kala' wan nar dan seterusnya. Gitu. Ya bagaimana bisa kita ini mengatakan bahwa zakat ini, iya betul potensi zakat luar biasa. Katanya beberapa tahun yang lalu ya, itu sekitar 200 triliun katanya. Ya, ini kalau kemudian dimanfaatkan, iya betul, ayo dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya. Tapi di saat yang sama, kita juga harus mulai berpikir sistem ekonomi alternatif. Kan seperti itu. Ya. Nah ini, ya. Nah, dari sinilah maka ya tadi saya kembali kepada Baitul Mal, ya. Jadi Baitul Mal itu ada pos-pos pemasukan, ada pos pengeluaran, gitu. Nah, nanti ada namanya jizyah, ya, jizyah. Ada nanti namanya ada yang disebut dengan ghanimah, ya. Ada nanti namanya kharaj, ya. Ada harta fa'i, ya. Ghanimah dan fa'i. Nah, itu nanti berbeda-beda. Ini pembahasan panjang sekali, ya. Nah, salah satu pemasukan yang paling besar, ya, dalam negara Islam di abad-abad yang lalu itu adalah salah satu yang paling besar, ya. Itu adalah ghanimah. Ya, ghanimah itu apa? Rampasan perang. Ya. Rasulullah SAW itu ghanimah, ya, yang cukup besar itu beliau dapat ketika setelah Fathul Mekah. Ya. Ketika perang apa namanya? Perang apa? Coba. Hah?
Khaybar, bukan. Ya. Perang? Lupa ini. Bukan perang Khandaq. Perang Khandaq itu kan perang Azab, ya. Sebelum Fathul Mekah, setelah Fathul Mekah. Lupa? Oke, silahkan dicari, ya. Baik. Jadi di situ disebutkan ya ribuan, ya puluhan ribu kuda, ya, kemudian onta dan lain sebagainya, ya. Kemudian dibagikan oleh Rasul kepada sahabat-sahabat Nabi yang baru masuk Islam ketika Fathul Mekah, gitu. Nah, itulah nanti kisahnya ada beberapa sahabat yang berasal dari Madinah yang kemudian cemburu, gitu ya. Nah, ada kisahnya itu sudah terkenal. Baik, kemudian syariat Islam melarang penimbunan emas dan perak dalam kapasitasnya sebagai alat tukar, ya, atau harga untuk membeli barang dan jasa. Jadi dilarang untuk menimbun emas dan perak, ya. Yang maksudnya menimbun itu begini, bukan berarti kemudian kita nabung nggak boleh, bukan. Ya. Alladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddah, ya. Orang-orang yang kemudian menimbun adz-dzahab wal fiddah, ya, maksudnya di sini adalah sebagai alat tukar ya waktu itu, yakni dinar atau dirham, ya, mereka menimbun. Nimbun itu begini, namanya nimbun itu ya berarti kayak kita nimbun pondasi, gitu kan. Ya wes ditimbun aja, nggak ada tujuan kan, ditutup gitu aja kan, dikubur, wes kayak gua untuk buang sial gitu lah. Namanya nimbun itu kan memang disimpan tanpa ada keperluan, gitu loh. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau orang nabung itu nimbun bukan? Kalau versi sekarang, kalau versi sekarang kata-katanya bahasa Indonesia kayaknya iya. Iya, dari mana? Dari sisi mananya? Nabung itu? Iya, gini. Kita naruh solar banyak-banyak misalnya. Wah, kamu dapat pasar penimbunan solar. Ya, jadi maksud daripada pembahasan ini adalah menimbun itu adalah menyimpan tanpa ada tujuan, intinya seperti itu. Ya. Nah, kalau kemudian misalnya kita mau nabung, misalnya, ya, saya punya cita-cita anak saya mau saya sekolahkan ke Mesir, dia membutuhkan duit sekitar sekian. Ini tahun 2021. Nanti 2025, kira-kira pas anak saya lulus SMA, kebutuhannya pasti di atasnya. Kita kumpulin duit itu, kita simpan untuk, ya. Nah, itu bukan menimbun. Nah, kalau kemudian kita udah gabut banget gitu, nggak butuh duit gitu ya, disimpan, udah nggak tahu disimpan, atau bahkan kemudian kita menimbun barang-barang atau bahan-bahan pokok ya kayak solar, kayak misalnya ya hal-hal yang seperti itu, BBM dan lain sebagainya, itu jelas-jelas. Apalagi tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan. Kalau sudah langka dikeluarin gitu kan, nah ini nggak boleh. Ya. Minyak tanah, ya, kalau ngantri masya Allah luar biasa. Ya. Ngalah-ngalahin apa, nggak ada lagi protokol kesehatan gitu ya. Ya. Dan memang kalau daripada ya kita nggak bisa masak kan gitu, mau beli ya harganya 1 jerigen itu bisa 2 kali atau 3 kali lipat gitu. Nah, syariat Islam melarang penimbunan emas, perak dalam kapasitasnya sebagai alat tukar ya, harga untuk membeli barang dan jasa, agar uang tetap terinvestasi ya di dalam bidang pertanian, perdagangan dan industri. Tujuannya tadi adalah larangan menimbun jadi istilahnya sekarang itu kalau bisa kita pahami sebenarnya adalah penimbunan uang oleh orang-orang kaya gitu kan. Coba saya ajak berpikir lagi. Sekarang begini. Perusahaan kalau sudah besar, ya, semakin besar perusahaan, semakin besar apa? Kebutuhan apa? Untuk operasional per modalan, ya nggak? Nah sekarang orang kapitalis itu gampang, pinter Pak. Dia berpikir bagaimana cara untuk earning money, untuk mendapatkan uang. Itu gimana caranya? Perusahaan udah gede, gitu kan? Kemudian untuk mendapatkan permodalan yang lebih besar lagi, gimana caranya? Bikin bank. Ya, mereka membuat, coba lihat, bank-bank yang kemudian milik perusahaan atau milik swasta, yang mana
perusahaannya dengan nama banknya itu sama ya, ataupun ada yang nggak sama gitu ya. Coba lihat, tujuannya apa? Menyerap dana. Dari siapa? Dari nasabah. Itu cara termudah untuk dapatkan modal. Caranya seperti itu. Jadi uangnya masyarakat, ya, mereka membuat bank, kemudian terdaftar, dilindungi undang-undang dan seterusnya. Kemudian mereka ngumpulin duit. Duit itu dikumpulin semua dari nasabah, ya kan? Kan sistem perbankan itu kan memang seperti itu. Ya. Sebenarnya ini ya jadi permasalahan itu sistemnya ini yang bermasalah. Ya. Ada di Jalan Mandala itu ada ya, yang merah-merah itu ya. Nah, terus kemudian yang di sebelah kanannya itu yang kuning-kuning itu ada. Ya, itu punya orang Indonesia, ya. Punya konglomerat Indonesia, anak singkong. Ya. Nah, itu ada. Nah, itu cara mereka. Nah, nggak sampai di situ, ya, nggak sampai di situ. Setelah mereka udah masih kurang puas, apa yang mereka lakukan? Mereka membuat masuk ke IPO, ya, masuk ke lantai bursa saham. Nah, itu paling besar itu. Ya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, disinilah saya katakan tadi maksud daripada ini lebih ke arah situ sebenarnya. Ya, maksud paragraf ini. Kenapa saya dikatakan seperti itu? Karena uang itu nanti berputar di antara mereka saja. Gitu. Kalau mereka mau bikin tempat usaha, mau bikin cabang dan seterusnya, itu suka-suka mereka. Karena apa? Mereka udah punya. Yang diserap hartanya siapa? Nasabah. Ya, kita-kita ini. Ya. Nah, ada itu kemarin yang ini ya, yang posting itu saya baca. Dia posting tentang pernikahannya anaknya pemilik Sampurna dengan Surya kalau nggak salah itu ya. Nikahnya ada di Monaco. Coba di mana Monaco itu? Di Afrika. Ya di luar negeri ya. Iya di pinter ya pasti. Ya jadi di pinggir laut ya, di pinggir laut Afrika Utara ya. Wis pokoknya gila-gilaan gitu ya. Nah sementara di akhir gambar itu dia bilang, nah ini muka-muka yang yang merokoknya ini seperti ini orangnya gitu. Pemilik perusahaan rokoknya ini kaya raya luar biasa ya. Tukang rokoknya kayak begini muka-mukanya katanya gitu. Kira-kira seperti itu. Tapi saya nggak menyindir yang merokok ya, enggak. Ya cuma sekedar memberi contoh gitu. Baik, jadi jika ini dilakukan niscaya pengangguran akan dapat dihapuskan. Iya betul, ya. Jadi ketika uang itu terinvestasikan, tidak ngumpul di salah satu lembaga keuangan, kemudian mereka menyeleksi satu persatu siapa yang layak dan tidak layak kemudian diberi bantuan, dan bahkan bantuan itu memiliki bunga. Ini kan permasalahan sebenarnya teman-teman sekalian. Saya sore tadi ketemu dengan salah satu pengusaha properti yang cukup besar ya. Dia sampaikan gini, ya tadi nggak sengaja ya pas main ke rumahnya ngobrol, gitu ya. Jadi dalam perbincangan kita itu dia sampaikan bahwa sebenarnya banyak yang pembeli saya yang kemudian dia itu datang di lembaga keuangan, bank gitu ya. Tapi banyak ditolak Ustaz. Kenapa? Karena BI checking katanya. Padahal faktanya mereka itu mau membayar. Ya, pingin punya rumah dan mereka mampu untuk membayar meskipun kredit gitu kan. Rumahnya itu tentu bukan rumah yang mewah ya, rumah yang sederhana lah. Nah, terus dia bilang, alhamdulillah mereka larinya ke kita. Dia bilang seperti itu. Ya. Nah, melihat realitas seperti ini kan seharusnya kalau kita baca paragraf ini ya, bahwa uang itu tidak boleh berputar di antara orang kaya. Dan ini menjadi investasi, maksudnya adalah jangan menjadikan lembaga keuangan yang secara faktual itu adalah jelas-jelas ribawi menjadi penentu siapa yang mendapatkan modal, siapa yang tidak. Ini permasalahan. Gitu loh. Nah seharusnya apa? Ya. Negara yang memiliki peran itu, gitu. Ya.
Nah, tapi sekarang peran itu diambil oleh swasta ya, atau bahkan kemudian dikomersilkan. Kalaupun dia adalah lembaga milik negara ya atau lembaga plat merah ya, tapi dikomersilkan. Gitu. Ya, di akhir tahun kita cuma bisa melihat ya hasil pembukuan bank A misalnya sekian belas triliun misalnya. Itu duitnya siapa? Ya duitnya nasabah gitu. Kita yang kerja keras, yang siang malam banting tulang, yang dikejar-kejar sampai ditelepon. Masya Allah, itu duit-duit ke antum sekalian gitu loh ya. Yang dengan bangga mereka expose di setengah media cetak ya. Itu kalau nyewa advertorial itu berapa juta, puluhan juta ya. Luar biasa. Ya, mereka bukukan keuntungannya sekian triliun. Wah. Tapi padahal itu dikumpulkan dari ya, keringat-keringat orang yang terzolimi. Ya, teman-teman sekalian. Nah ini ya. Kemudian yang ketiga ya. Nah jadi kalau sebentar. Ketika harta itu ya selalu terinvestasikan ya dalam konsep tentu dengan konsep mudharabah atau konsep-konsep fikih yang lain yang sesuai dengan aturan Islam ya. Maka di sini dikatakan ya diinvestasikan dalam bidang pertanian, perdagangan dan industri ya. Maka jika dilakukan niscaya pengangguran akan dapat dihapuskan. Ini sudah menjadi teori yang hampir pasti. Gitu. Ya. Teori yang karena kalau diinvestasikan siapa yang akan mendapatkan investasi itu? Siapa? Ya orang-orang yang nggak punya kerjaan. Mereka diberdayakan, gitu loh. Nah, dan akan sangat membantu ya distribusi kekayaan. Ini otomatis negara akan melakukan campur tangan itu. Ya, dalam arti campur tangan itu adalah bukan berarti negara menentukan sampai hal-hal yang detail, akan tapi regulasi yang dibuat oleh negara, ya, yang bisa kemudian mengatur tentang permasalahan pendistribusian kekayaan. Jangan sampai kekayaan itu harta berada di tangan orang-orang kaya saja. Saya lihat di mana itu ya, juga ngeri sekali saya. Tahun 2010 ya, 40 kekayaan orang-orang terkaya di Indonesia itu berapa sekian persen dari penduduk Indonesia. Dan sekarang ya 20 ya harta kekayaan orang-orang terkaya di Indonesia itu mewakili separuh daripada kekayaan orang masyarakat keseluruhan Indonesia. Bayangkan. Semakin itu yang disebut dengan rasio Gini itu seperti itu nanti. Itu bahasa ekonomi pembangunan ya, seperti itu. Nah kemudian yang ketiga, Islam telah menetapkan aturan mengenai pembagian harta warisan di antara para ahli waris. Ya. Ini di antara salah satu pendistribusian harta. Nah ilmu waris atau dalam hal ini adalah ilmu faraid, itu adalah ilmu yang, kata Nabi itu adalah ilmu yang paling cepat hilangnya. Ya, artinya paling cepat hilangnya. Artinya tidak banyak orang yang memiliki ilmu tentang ahli waris ini, tentang permasalahan waris ini. Ilmu mawarid ya atau ilmu faraid ya. Dan dengan demikian bentuk-bentuk kekayaan yang berskala besar dapat didistribusikan. Jadi kalau sekarang kemarin itu ada yang menggugat ya pemilik foundernya Sinarmas kan meninggal ya. Itu kemudian anaknya gugat saudaranya gitu ya, dan seterusnya ya, entah itu sudah mendapatkan solusi atau enggak, kita nggak tahu ya nggak tahu deh. Nah inilah yang menjadi permasalahan ya. Jadi teman-teman sekalian, dalam Islam semuanya sudah diatur ya, apalagi misalnya kekayaan orang-orang yang memang super kaya gitu ya. Nah ini nanti kepada siapa kekayaan ini akan didistribusikan gitu. Nah, kalau misalnya dia nggak punya ahli waris, enak, gampang. Kata Nabi, ana warisun man la warisalahu. Saya, ya, dalam hal Nabi SAW itu adalah orang yang berhak untuk mendapatkan waris. Artinya apa? Negara yang memiliki hak, ya, mengelola harta orang yang tidak punya ahli waris. Itu nanti dimasukkan kepada dalam Baitul Mal. Itu salah satu pos penerimaan Baitul Mal, seperti itu. Baik, nah ini ya 3 hal ya yang kemudian berkaitan dengan distribusi kekayaan ya di tengah-tengah masyarakat.
Kemudian yang bab yang terkaitan dengan harta yang terakhir ya. Ini ada kekhasan sistem ekonomi Islam. Jadi khasnya sistem ekonomi Islam itu ya. Sistem ekonomi Islam merupakan sistem ilahi yang unik yang diturunkan oleh Allah kepada manusia. Ya, ini dikatakan unik karena memang tidak sama. Ada seorang guru besar yang mengatakan bahwa ketika ketika sosialisme runtuh dan ketika kapitalisme akan nampakkan akan tumbang, ya, dia katakan begini, bukan berarti kemudian Islam yang otomatis akan menjadi penggantinya katanya. Padahal ini profesor, doktor, guru besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, coba bayangkan, bisa ngomong seperti itu. Ya, ini sakit hati saya, gitu, terus terang. Ya. Pertanyaannya sekarang ideologi apa yang bisa menyambut gitu loh, ya, keruntuhan sosialisme yang sudah jelas runtuh, ya, dan kapitalisme yang sedang menuju ke kepunahannya. Kalau bukan ideologi Islam, ya, sayang sekali, gitu ya. Nah, saya katakan ini unik. Kenapa unik? Ya, coba lihat. Nah, ajaran Islam telah mencakup hukum-hukum tentang pengaturan hidup seluruh manusia. Ya. Peraturan hidup manusia itu semua telah diatur oleh Islam. Ya. Di antaranya adalah peraturan ekonomi yang keunikannya dapat dilihat dari beberapa ciri khas seperti berikut. Yang pertama, syumuliyah, yakni menyeluruh, dan ittisa, memiliki keluasan, ya, keluasan atau luas lah ya. Artinya apa? Adanya madhab, berbagai macam madhab begitu banyak ya. Ada 4 yang sangat terkenal itu ya. Yang mana dalam beberapa aspek yang satu membolehkan, yang satu mengharamkan misalnya. Ini adalah wujud daripada keluasan daripada madhab atau ajaran Islam itu sendiri. Yang sering menjadi perdebatan itu misalnya contoh. Di madhab Syafi'i, ya, sebagian Syafi'i ya, itu diantaranya boleh menyewakan tanah pertanian dan perkebunan. Gitu. Sedangkan di beberapa madhab yang lain, misalnya Hambali ya, itu melarang. Jelas. Nah artinya apa? Lah terus bagaimana? Mana yang benar? Saya katakan dua-duanya itu benar. Asalkan kita tahu, kita mentabani salah satu. Nggak boleh kita tabani dua-duanya. Nah bagi kita ya, yang ingin mentabani misalnya hukum A, monggo silahkan. Akan tapi kita harus tahu juga dalilnya. Kenapa? Karena yang kita tabani salah satu itu misalnya si A, hukum A, hukum B. Hukum A yang kita tabani berarti itu adalah hukum syariat, ya, syariat Allah yang kita pakai. Sedangkan hukum B ini bukan syariat untuk kita, mungkin syariat untuk saudara kita yang lain. Nah ini keluasan daripada ajaran Islam, syariat Islam seperti itu. Ya. Nah. Dalil-dalilnya untuk memecahkan dan menguraikan seluruh problematika ekonomi yang dihadapi manusia di dalam kehidupan hingga hari kiamat. Nah ini yang terjadi. Ya. Makanya dikatakan khas itu seperti itu. Yang berkaitan dengan masalah harta, baik menyangkut persoalan kepemilikan, pengelolaan maupun pendistribusian. Jadi sebenarnya ruas atau pembicaraan tentang perekonomian itu kaitannya cuma 3 hal tadi kemarin itu yang sudah kita bahas. Kepemilikan, pengelolaan, dan pengelolaan kepemilikan dan pendistribusian, itu aja. Ya. Nah kemudian yang kedua, kekhasan sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam sangat tetap memperhatikan perbedaan masing-masing individu di tengah-tengah manusia. Islam membolehkan adanya kompetisi yang sehat. Boleh. Dalam hal market, itu harga. Jadi gini, negara itu nggak boleh mematok harga. Gitu. Loh kok bisa? Iya. Karena apa? Memang dalam beberapa komoditas tertentu itu memang negara tidak bisa kemudian mematok harga. Harga diserahkan berdasarkan mekanisme pasar, tapi barang-barang tertentu. Tentu dengan mekanisme tanpa ada dibolehkannya adanya penimbunan, tidak diboleh dan berbagai macam aturan-aturan yang melandasinya. Ya. Dengan mekanisme pasar. Sehingga apa? Islam tidak seperti sosialisme.
apa? Sosialisme ya. Sosialisme itu tidak ada persaingan, nggak boleh ada persaingan. Yang ada adalah bagaimana ya individu bekerja sesuai SOP-nya dan kemudian mereka mendapatkan gaji yang secukupnya saja dan semua dimiliki atau dikelola semuanya ya dikelola oleh negara. Itu sosialisme dan sosialisme macam-macam ya. Macam-macamnya itu maksud saya gini, bervariasi gitu ya. Ada yang betul-betul sosialis kaku ya kayak Rusia pada zaman Lenin ya itu seperti itu, kaku banget. Cina di masanya Mao Zedong itu luar biasa, Pak. Ya. Dulu itu pernah saya dengar mau baca beberapa buku sejarah itu yang menceritakan gini. Jadi karena Cina itu ingin mengekstensifikasi pertanian, bagi mereka ya burung pipit yang suka makan padi itu hama. Bagi orang yang bisa membunuh burung pipit akan diberikan pokoknya kasih hadiah lah. Akhirnya apa? Padi itu kemudian ditanam secara merata, burung pipit itu dihabisi semua. Dapat hadiah, betul dikasih, dapat hadiah. Akhirnya apa? Ekosistem nggak seimbang. Akhirnya apa? Nggak panen. Selesai. Padahal ekosistem si pipit itu makanin, di samping padinya dia juga makanin hama. Ya kalau semuanya dibunuh selesai kan? Nah ini, ya, sistem memang udah kacau waktu itu. Saya baca sambil tertawa gitu. Kok bisa punya kebijakan kayak begini? Negara itu, ya, memberi kebijakan untuk bunuh burung pipit, coba. Jadi kayak nggak punya otak gitu loh. Iya, serius ini, beneran ini. Saya pernah baca itu ya. Ya kayak semacam itu gitu. Tapi skalanya besar gitu ya, Cina gitu ya, besar. Ini. Jadi dibawa mereka, ya, diambil itu ya, dibunuh dan seterusnya. Nah ini yang terjadi. Ya. Nah kemudian yang kedua, sistem ekonomi Islam sangat tetap memperhatikan perbedaan masing-masing individu ya. Islam membolehkan adanya kompetisi yang sehat. Ya. Jadi memang boleh kompetisi, bersaing itu biasa, wajar. Misalnya tetangga, misalnya bikin kios di sebelah yang lebih besar dan bukanya sampai 24 jam misalnya. Ya wes, nggak ada masalah. Toh yang sering kita sampaikan, rezeki itu bisa usaha itu bisa ditiru, ya kan? Rezeki nggak bisa ketukar. Ya. Rezeki itu bukan kayak sandal jepit gitu ya. Ya tinggal bagaimana kita menjalani kausalitasnya, bagaimana caranya dengan cara yang halal, yang boleh ya. Agar pelanggan tetap belanja di tempat kita kan gitu. Nah dan kebutuhannya Islam juga menjelaskan kewajiban-kewajiban orang kaya dan hak-hak orang yang fakir. Ya. Nah ini salah satunya. Kemudian yang ketiga, sistem ekonomi Islam juga telah mengatur perbedaan karakteristik masing-masing benda yang dimiliki. Kemudian menjadikan sebagiannya milik individu, sebagian lain menjadi milik umum dan milik negara. Serta memberikan batasan-batasan yang jelas untuk tiap-tiap kepemilikan tersebut. Jadi Islam itu telah mengatur ya perbedaan karakteristik masing-masing benda yang dimiliki. Jadi kepemilikan benda itu tergantung atau pengaturan tersebut bergantung dari karakteristik benda itu. Bisa dipahami ya? Contoh kayak kemarin, barang tambang, emas, perak dan lain sebagainya. Itu kan memiliki karakteristik yang tertentu. Yang kemudian kalau jumlahnya itu melimpah, ruah banyak, itu tidak boleh dimiliki oleh individu, tapi dimiliki oleh umum. Nah, pengelolanya ada negara yang mengelola. Ya. Tapi hasilnya dikembalikan kepada masyarakat. Dalam hal ini apa? Batu bara, tambang emas, perak, minyak, dan lain sebagainya. Itu seharusnya dikelola oleh negara. Tapi kepemilikannya itu adalah kepemilikan umum. Berarti apa? Perusahaan umum yang diberikan pelaporan tiap tahunnya atau tiap bulannya, gitu. Pengeluaran sekian untuk apa ini dan seterusnya. Itu semua harus ada dilaporkan secara umum, dikelola oleh negara. Nah, hasilnya dikembalikan kepada sekarang ada konsep BUMN, ya. Nah, kalau konsepnya BUMN ini sangat ditentang sama Mardigu ya. Kalau Mardigu itu kan anti kepada BUMN gitu. Kalau bisa jadikan holding kayak holding company yang sampai dibuatkan kementerian BUMN itu dihilangin aja katanya.
Iya udah kapitalis kok gitu. Ya kadang solusinya itu agak nyerempet-nyerempet dengan Islam, gitu, kadang seperti itu. Nah, cuman harus kita jeli gitu, ya. Ya seolah-olah dia itu ya seperti itulah, gitu. Nah, jadi konsepnya sekarang BUMN ya itu memang profit sebenarnya. Yang mana profit itu kemudian nanti masuk ke apa? APBD kan gitu, benar nggak? Ya meskipun nanti disunat gitu. Makanya sekarang yang namanya BUMN itu biasanya jadi ATM-nya pejabat-pejabat. Ya. Bahkan kalau kemudian dia itu kemudian bertentangan dengan perusahaan kompetitor milik pejabat atau milik kroninya pejabat atau milik oligarkinya pejabat, dimiskinkan. Fakta yang terjadi merpati. Itu betul-betul ya karena apa? Dia BUMN, nggak ada yang rugi, individu nggak ada yang rugi, tapi seluruh rakyat menjadi rugi karena itu milik negara. Biasanya seperti itu, dimiskinkan, Pak. Ya, Pertamina dulu luar biasa, Pertamina orang Petronas itu belajar ke Pertamina dulu tahun 1970-an. Tapi sekarang apa yang terjadi? Ya seperti itu. Ya. Nah, itu yang jadi dulu kasusnya Petral di zaman SBY, pernah dengar? Ya, yang katanya sekarang udah dibubarkan sama Jokowi dan seterusnya itu. Ya, cuma ganti nama aja. Ya, ini praktek ya, realitas yang terjadi sekaligus kita membandingkan dengan konsepnya. Ya. Konsepnya aja sudah salah gitu ya, udah salah. Ya. BUMN seharusnya tidak mengambil profit. Gitu. Kalaupun mengambil profit itu untuk operasional gitu loh. Ya, seharusnya seperti itu. Tapi kalau BUMN ini kemudian sehat, rebutan yang jadi komisaris gitu. Ini terbaru ini dari Partai Merah ya, siapa? Yang dulu sering demo waktu reformasi itu. Sekarang jadikan komisaris apa tadi itu saya lihat sekilas tadi itu ya. Sama Menteri BUMN ya. Itu diangkat jadi komisarisnya PT apa itu tadi itu. Lupa saya lihat sekilas tadi. Ya seperti itu. Ya. Jadi perusahaan milik umum kemudian dijadikan jadi sapi perah untuk apa? Ya sapi perah untuk bahan bakar mengayakan kekayaan mereka sendiri. Ya. Masuk ke kas partai dan lain sebagainya. Makanya ya dari coba Nasaruddin dulu zamannya Demokrat, zaman SBY itu. Ya. Dia jadi bendahara apa? Banggar kan? Ternyata dia juga bendaharanya apa? Partai. Loh iya kan? Supaya apa? Supaya gampang, tinggal pembukuannya itu enak gitu loh kan. Ini logika saja sekarang. Gitu. Bendahara partai dijadikan sebagai bendahara anggaran. Coba, kurang enak bagaimana gitu. Wes gak usah koordinasi kalau mau mau buat ininya gitu. Nggak usah koordinasi, dia bendaharanya terserah dia. Kan gitu. Jadi puwinter gitu loh ya. Nah, ini yang terjadi. Inilah ya. Belum lagi kalau kita baca Tempo yang versi berbayarnya itu lebih ngeri lagi. Ya, investigasinya dia itu. Ya. Lebih ngeri, Pak. Disebutin nama-namanya tuh, Masya Allah, disebutin semua nama-namanya. Ya. Ini begini alurnya seperti ini, begini. Ngeri, gitu ya. Jadi kayak negara ini kayak untuk milik mereka saja lah, gitu. Bancaan mereka, gitu. Ya. Nah ini, ya. Jadi pendistribusian kekayaan akan macet di situ. Ya. Kemudian yang ketiga, Islam menetapkan aturan mengenai pembagian harta waris. Oh ya sudah, baik. Yang ketiga yang ini ya. Sistem ekonomi Islam juga telah mengatur perbedaan karakteristik masing-masing benda yang dimiliki. Kemudian menjadikannya bagian daripada milik individu. Sebagian lagi menjadi milik umum dan milik negara. Serta memberikan batasan-batasan jelas untuk tiap-tiap kepemilikan tersebut. Kemudian yang keempat, sistem ekonomi Islam memelihara keseimbangan materi di antara individu-individu masyarakat. Dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Di samping itu, Daulah Islam ya menjamin rakyat yang tidak memiliki harta, yang tidak memiliki
pekerjaan dan tidak memiliki keluarga yang menjadi tumpuannya, ya sabda Rasul SAW bersabda, man taraka malan fal warasathu wa man taraka kalalan fa ilaina. Ya, barang siapa yang meninggalkan harta maka berikanlah kepada ahli warisnya. Dan barang siapa yang meninggalkan kalal maka serahkanlah kepada kami, ya. Al-kallu, ya. Ya, di sini maksudnya adalah orang yang lemah, orang fakir, atau al-mu'dhim, atau orang fakir atau miskin, ya. Nah, ini jadi tanggung jawab negara, ya. Ya, fakir miskin dan anak terlantar itu dipelihara oleh negara. Itu pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, ya. Kan jelas dipelihara, tapi maksud konotasi dipelihara itu seperti apa? Nah, itu kan orang banyak menafsirkan. Maksud yang dipelihara itu berarti dibiarkan tetap ada, gitu. Artinya fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Berarti apa? Tetap harus diadakan, gitu. Bukan dientaskan kemudian dipelihara diberikan ya, tapi justru tetap supaya ada, gitu kira-kira. Kambing dipelihara. Ya, supaya dia tetap hidup. Ya. Bukan gemuk tapi hidup. Baik, kemudian yang kelima, sistem ekonomi Islam melarang eksploitasi dan penanaman modal asing dalam daulah sebagaimana Islam melarang pemberian hak-hak istimewa kepada orang asing manapun. Ya, justru investasi asing itu justru dilarang. Ya. Nah, ini dilakukan agar pihak asing tidak sampai menguasai negeri kaum muslim. Firman Allah, "Wala yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila." Tapi kalau sekarang, ya, bahasanya yang sering kita dengar itu, please invest to my country. Nah, gitu katanya. Kan gitu. Iya kan? Nah, justru di kampanye jadi mengkampanyekan untuk menginvestasikan, ya, harta atau investasi asing ke dalam negeri kita. Ya. Karena sejatinya investasi asing itu tentu akan merugikan. Ya. Sudah jelas, gitu loh. Nah, di samping kemudian mereka bisa mengatur regulasi perundang-undangan, ya, kayak undang-undang misalnya migas yang di zamannya dulu, ya, zaman SBY itu jelas sekali. Asing itu boleh menambang, ya, selama 95 tahun, maaf. Ya. VOC aja undang-undangnya waktu itu nggak sampai segitu, ya, di bawah itu VOC itu. Ya. Ini boleh dan kemudian boleh mengajukan perpanjangan lagi, ya, bayangkan. Itu nanti anak cucu kita yang itu dari dulu kita kritisi bahwa ini adalah undang-undang neoliberalis. Ya, cuman waktu itu, ya, memang mainnya cantik, gitu, ya. Mainnya nggak sevulgar yang sekarang, gitu. Dulu nggak perlu bayar buzzer RP, enggak, ya, nggak perlu. Ya, caranya orang-orang yang kritis itu ya nggak dia kasih panggung gitu aja. Ya, kalau demo nggak boleh pakai mikrofon katanya, gitu. Dulu seperti itu. Ya. Nah ini, ya, makanya kenapa investasi asing, ya, itu secara hukum, ya, ini tidak diperbolehkan. Ya. Nah, terus bagaimana kita bisa mendapatkan permodalan? Lah emangnya kita ini miskin-miskin amat, gitu kan? Ya kita ini bukan miskin tapi memang betul-betul dimiskinkan secara sistem terjajah kita ini, ya, secara ekonomi terjajah. Ya bagaimana caranya untuk bangkit dari penjajahan? Ya kita harus lawan penjajahan itu, ya, dengan apa? Ya, dengan membalikkan semua keadaan mereka. Ya, contoh misalnya, dolar bisa berjaya sampai sekarang, bahkan sampai Amerika udah nggak tahu, hampir ada perang saudara itu, ya. Kalau katanya Merdigo itu sebenarnya dibalik Trump dengan Joe Biden itu pertarungan antara nasionalis dengan liberalis, gitu. Artinya globalis istilah dia. Globalis itu nggak setia ke negara apapun katanya. Nah, sementara di belakang Trump ini ada militer katanya. Nah, ini kalau bahasanya dia, gitu. Nah, itu sudah terjadi seperti itu. Tapi kenapa dolar kok masih bisa merajai? Kok $1 masih 14 ribuan sekarang? Ya. Kenapa kok bisa seperti itu? Ya, itu tidak lain adalah karena trust, ya, kepercayaan, ya, kepada mata uang dolar. Padahal dolar udah nggak disubstitusi oleh emas sejak tahun 1971. Jadi $1 itu nggak punya nilai kecuali sebenarnya adalah kertas yang cuma 2 warna.
Ya, kalau kertas kita yang 100.000 itu berapa warna itu? Full color, tintanya banyak gitu ya. Yang gambar bunga mawar dulu ya. Kalau sekarang gambarnya siapa itu gambarnya? Ya. Nah itu ya. Nah ini jadi investasi asing ya ini tidak diperlukan. Ya. Kemudian 6, Daulah Islam menjamin kebutuhan pokok al-hajah al-daruriyah. Ya, memang negara itu memang memberikan kebutuhan pokok hajah al-daruriyah gitu ya. Nah seperti kesehatan, pendidikan dan juga keamanan gitu. Jadi kesehatan, pendidikan ini tidak bisa kemudian rakyat dibebankan kepada rakyat secara keseluruhan, gitu loh. Kita hampir tiap tahun naik terus BPJS, ya kan? Yang kelas 3 itu sudah 35.000 sekarang kan? Ya kali aja kalau misalnya anaknya ada 5, ya. Anak saya mau 4 ya, 4 dengan saya dan istri saya misalnya 6 kali 35. 6 kali 35, berapa ratus itu? Ya, sementara misalnya gaji kita cuma 3 juta, 4 juta misalnya. Itu udah sultan itu gaji segitu. Ya kan? Nah, dipotong itu. Ya, dipotong uang kos-kosan. Dipotong apa lagi? Uang jajan anak. Abi susu gitu. Abi beli kue, abi beli sosis. Abi beli cilok, habis duitnya. Ya. Nah ini yang terjadi. Kemudian yang selanjutnya ya, apabila ada individu yang tidak mampu, maka daulah bertugas untuk memenuhi seluruh kebutuhan pokoknya. Kemudian memberi peluang untuk memenuhi kebutuhan sekundernya sesuai dengan kemampuan. Kebutuhan pokok yang dimaksud adalah rumah, pangan, dan pakaian. Ya, jadi tempat tinggal dan sebagainya. Itu jika memang negara memiliki kemampuan. Ya. Kemudian yang ke-7, emas dan perak adalah 2 jenis mata uang yang diakui dalam negara. Dengan menggunakan standar kedua jenis mata uang tersebut, Islam telah menetapkan nisab zakat, ukuran denda atau diat uang, dan batas ukuran potong tangan bagi pencuri. Daulah Islamiyah juga dapat saja menggunakan mata uang kertas sebagai pengganti emas dan perak. Hal itu dilakukan demi kemudahan aktivitas penukaran atau jual beli dan peredaran. Nah, bisa jadi nanti juga meskipun nanti mata uangnya dinar dan dirham, tapi alat tukarnya masih pakai kertas, uang kertas. Tapi uang kertas itu diberikan substitusi, jadi pengganti istilahnya. Pengganti misalnya, ini uang, saya bawa uang nggak ya? Nah, ini uang 10.000 misalnya. Nah, bukan. Ini uang 10.000. Ini menjadi pengganti atau substitusi, mungkin berapa 0, sekian gram emas, gitu loh. Nah, ini nanti jadi akan menjadi alat tukar. Jadi mudah, kalau kita bawa emas misalnya, kita mau beli eskavator misalnya. Mau datang ke sini mau bawa emas berapa kilo gitu misalnya harganya. Ya kan repot gitu ya. Nah, kalau kemudian berupa uang kan nggak terlalu besar. Atau nanti kemudian dibuatkan semacam sistem ya, kalau sekarang kan udah macam-macam gitu ya. Ada sistem pembayaran GoPay, OVO apa semua ya. Nah, itu bisa dijadikan sebagai, kalau dia adalah alat tukar boleh-boleh saja gitu ya. Ya kalau nggak usah bahas tentang nanti nggak usah tanya tentang OVO itu boleh nggak GoPay itu boleh nggak usah tanya itu nanti ya. Jadi sebelum saya ditanya. Kenapa? Undang-undangnya. Di undang-undangnya iya, tapi faktanya apa iya? Rp10 itu mewakili 2 gram emas. Ya, Rp10 2 gram ini sampai sekarang. Sekarang 1 gram itu 1 gramnya udah hampir 900.000, udah hampir sejuta kalau nggak salah kan. Nah ini ya, jadi ini nggak cuma sekedar di atas kertas, tapi memang betul-betul real gitu ya. Makanya nanti mata uangnya stabil, karena apa? Betul-betul berdasarkan emas gitu. Karena jumlah emas di dunia ini kan nggak banyak gitu ya. Dia nggak akan ada inflasi gitu. Kenapa? Karena kalau ada jumlah emas, katanya orang yang anti terhadap dinar dan dirham itu mengatakan jumlah emas itu nggak bisa menutupi kekayaan keseluruhan di dunia, kan? Nggak bisa. Gimana ceritanya? Nabi udah netapkan seperti itu kok. Ya, nggak mungkin Nabi itu menetapkan sesuatu yang nggak mungkin, gitu kan. Nah, meskipun Nabi SAW itu hadir ya pada saat itu bukan sebagai penemu dinar dirham, bukan. Tapi Nabi hanya mengikutin. Kalau dinar itu berasal dari Romawi, ya, kalau dirham itu berasal dari Persia, kan gitu. Yang beredar di Madinah itu dinarnya orang-orang
sekarang itu di Istanbul sebelum Istanbul itu apa namanya? Konstantinopel, emasnya Konstantinopel. Muslimin itu baru punya mata uang dinar dan dirham cetakan sendiri itu di zamannya Khalifah Marwan, ya, di zamannya Umayyah. Ya. Nah ini, ya, Daulah Islam dapat saja menggunakan mata uang kertas dan seterusnya. Kemudian pemasukan dan pengeluaran harta negara. Ya, pemasukannya yang pertama al-anfal, yakni harta rampasan perang berupa ghanimah dan fa'i. Ya, ini. Ya. Kemudian yang kedua adalah kharaj atas tanah. Kharaj ini adalah tanah yang kemudian didapatkan atau dibebaskan dengan peperangan. Ya. Contoh misalnya seperti daerah Syam. Syam itu dibebaskan dengan peperangan. Ya, banyak sekali peperangan terjadi. Ya. Nah itu nanti setiap jengkal tanah di sana yaitu adalah tanah kharaj atau tanah kharajiyah. Yang tanah itu tidak boleh dibeli oleh siapapun, ya karena itu milik negara. Gitu. Nanti negara atau khalifah memberikan kepada siapa yang dia kehendaki. Ya, entah kemudian dimintai kharajnya atau enggak, ya itu terserah kepada negara. Kemudian jizyah, yakni semacam ya pungutan yang diambil dari kafir zimmi yang hidup di negara Islam. Yang kemudian sebagai gantinya mereka dilindungi hartanya, kehormatannya, nyawanya dan bahkan darahnya dilindungi oleh negara. Bahkan dalam hadis Nabi SAW itu dikatakan orang yang kemudian mati dalam membela tetangganya yang zimmi, ya, maka dia mati syahid. Luar biasa. Ya. Ini tidak ada di ajaran agama lain, tidak ada seperti itu. Ya. Kemudian ada kepemilikan negara. Ya, kepemilikan negara itu ya bisa yang kemarin kita sudah bahas di sini ya, yang dimiliki ya oleh negara. Kemudian kepemilikan umum. Ya, ini pemasukan harta dalam baitul mal. Ya, kepemilikan umum bisa tadi ya tambang, batu bara, emas, perak, ya, gas dan lain sebagainya. Itu milik negara. Nggak boleh dimiliki oleh individu. Nah kemudian al-usyur ya atau al-jamarik ya atau bea cukai ya. Al-usyur itu 1/10 ya. Nah usyur ini nanti adalah tanah yang kemudian masuk atau bergabung dengan daulah tanpa ada peperangan ya, usyur. Nah ini 1/10 ya. Diambil zakatnya. Harta orang-orang yang tidak ada ahli warisnya. Tadi sudah saya sebutkan. Kemudian ke-8, harta orang-orang yang murtad dari Islam. Ya, itu dimiskinkan mereka. Ya, riddah. Orang yang riddah. Man badala dinahu faqtuluh. Ya, seperti itu. Ya, Anda mau masuk ke SMA A misalnya atau STM misalnya. Antum harus pakai pakaian ini. Kalau hari Jumat pakai batik dan seterusnya. Kan begitu. Ya, kalau sudah masuk kepada Islam ya nggak boleh keluar lagi kan gitu. Nah, itu aturan Islam seperti itu. Ya. Oh iya, diambil. Kejam, oh enggak. Oh jangan dikira. Gitu. Ya, jadi tergantung perspektif kalau bicara tentang kejam itu Pak. Ya, serius. Ya. Nah, kemudian harta rikas itu diambil 1/5. Rikas itu apa? Barang temuan. Antum nemu misalnya harta karun. Saking kayanya korun itu semua harta yang terpendam itu hartanya karun katanya, harta karun katanya. Entah orang Indonesia yang latah atau nggak tahu gitu ya. Nah, harta barang temuan itu 1/5 ya. 1/5 itu berarti kalau 100 berarti diambil berapa? 20 ya persennya. Dan barang tambang yang depositnya sedikit ya, itu 1/5 ya. Diambil. Sedikit banyak. Ya, sedikit itu. Sulit juga kalau ditanya juga nggak bisa jawab sebenarnya. Nantilah kalau udah jadi. Nah, kemudian pengeluaran harta negara. Yang pertama, pengeluaran kebutuhan vital, ad-daruriyah bagi seluruh rakyat, yaitu pendidikan, kesehatan dan keamanan. Ya. Jadi itu yang menjadi prioritas gitu, pendidikan, kesehatan dan keamanan. Gitu. Jadi keamanan itu nggak perlu bayar, gitu. Bayar keamanan, gitu. Nggak perlu. Ya. Nah, kemudian kalau itu lain-lain cerita, gitu. Orang disuruh jaga, nginep di situ itu lain cerita, gitu ya. Nah, ijarah itu.
Kemudian yang kedua, kebutuhan asasi atau primer bagi orang-orang yang membutuhkan, mencakup rumah, tempat tinggal, pangan, dan pakaian. Ya. Jadi kalau sampai ada rakyat atau warga negara yang nggak punya, yang terlunta-lunta dan seterusnya, ini luar biasa. Ya. Di Amerika itu banyak, bahkan di film dokumenternya itu disebutkan setiap 3 menit sekali satu orang Amerika itu kehilangan rumahnya. Ya. 1 menit sekali, 3 menit sekali. Ya. Ya, mereka diusir oleh bank gitu. Alhamdulillah Indonesia kalau sekarang bisa langsung dijaga ke masjid. Nah itu kebutuhan asasi ya. Yang kedua, yang ketiga, keperluan untuk jihad fisabilillah dan mengemban dakwah. Ya, jihad fisabilillah ini dibiayai oleh negara. Ya, karena jihad ini adalah kewajiban. Kemudian yang keempat, gaji pegawai negeri. Ya, 5, semua kewajiban dalam pengurusan kepentingan rakyat seperti pengembangan jalan, bendungan dan lain sebagainya. Ya, nah ini sudah mencakup secara keseluruhan pengeluaran tersebut. Ya, jadi model-model seperti teknisnya itu nanti bisa dirumuskan ya oleh pemangku kebijakan. Allah alam bisawab. Ya, kita belum sampai nih. Baik, ikhwanillah rahimakumullah. Kira-kira seperti itu ya, kita belum masuk ke bab selanjutnya. Ini cukup panjang, makanya saya pisah karena memang butuh sebenarnya inti atau yang menjadi perbedaan pembahasan dalam ekonomi Islam itu adalah permasalahan tauzi'us sarwah gitu ya. Jadi pendistribusian kekayaan di tengah-tengah masyarakat yang menjadi ciri khas yang paling menonjol. Karena kalau kita bicara tentang bagaimana mengembangkan harta dalam orang kapitalis diajarkan, ya tak? Meskipun ajarannya bertentangan kan gitu. Apa ajarannya? Modal sekecil-kecilnya dapat untung Nah, itu caranya mereka. Prinsip ekonomi dulu kita cuma diajarkan prinsip ekonomi adalah, saya masih ingat ketika saya nyatet ya di SMP dulu, didikte sama guru saya. Guru saya itu suka dikte waktu itu, guru ekonomi. Saya tulis prinsip ekonomi adalah ya, mengeluarkan modal sekecil-kecilnya dan mendapatkan untung yang sebesar-besarnya. Cuman sayangnya dia nggak bilang prinsip ekonomi kapitalis adalah gitu loh. Nah, bagi beliau itu mungkin ya ekonomi kapitalis, ekonomi Islam itu mungkin nggak ada bedanya gitu loh. Nah itu ekonomi gitu. Seolah-olah makanya nanti dalam kitab Nidhamul Iqtisadi itu nanti dibedakan mana ilmu ekonomi dan sistem ekonomi. Dalam pengantarnya yang separuh dari kitab itu ya disebutkan ilmu ekonomi itu berbeda dengan sistem ekonomi. Nah sekarang orang menganggap sistem ekonomi dengan ilmu ekonomi itu satu kesatuan. Padahal itu dua hal yang berbeda. Nah ini luar biasanya kitab Nidhamul Iqtisadi itu terbuka. Kita bisa melihat bagaimana pandangan bagaimana seorang Syekh Taqiyuddin itu mengkikis habis sistem dan teori-teori ekonomi kapitalis plus teori-teori sosialis. Seolah-olah kalau beliau itu menjelaskan tentang teori sosialis, seolah-olah beliau itu adalah orang sosialis. Teori-teori yang bahkan tidak diketahui oleh banyak orang sosialis itu disebutkan di situ. Ya. Teori-teori yang kemudian bahkan orang-orang kapitalis udah nggak bahas itu ada di situ. Ya. Contoh kayak misalnya teori tentang batas akhir misalnya. Saya juga nggak tahu itu. Saya cari di Google nggak nemu saya. Ya, ketika dijelasin oleh musyrik baru tahu. Oh begini maksudnya. Gitu loh. Ternyata yang nelurin teori ini adalah si ini dan seterusnya. Dan akhirnya apa? Di samping beliau al-hadmu, ya, al-hadmu itu menghancurkan, gitu ya, menghancurkan tatanan teori sistem tadi dari secara mendasar. Ya. Di saat yang sama beliau al-bina, membangun bagaimana sistem alternatif Islam. Jadi dia nggak cuma mengkritik saja, tapi memberikan solusinya, gitu loh. Itu luar biasa. Itu pengalaman kitab yang sangat luar biasa untuk dikaji. Ya. Nah ini ikhwani fillah rahimakumullah ya. Jadi kenapa pembahasannya kita pisah tadi ya, karena memang cukup panjang ya meskipun paragrafnya ini sedikit. Ya.
Baik, sementara seperti itu karena waktu sudah habis, saya persilahkan untuk teman-teman sekalian untuk bertanya, ya, untuk memberikan pertanyaan, saya persilahkan. Silakan. Maka saya pertama. Monggo. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah khairan. Temanya sangat luar biasa, membuka pemikiran kita. Berkaitan dengan yang disampaikan tadi, ada tersebut pertanyaan saya. Kita kan sekarang hidup di zaman ekonomi kapitalis. Boleh dibilang sangat jauh dari yang disyariatkan, ekonomi syariat. Ya. Apakah terus bagaimana dengan hukum pajak? Terus bagaimana hukumnya jika kita membayar pajak? Maksudnya hukum pajak seperti apa? Terus ketika kita membayar pajak dalam keadaan kita berada di negara seperti ini, hukumnya seperti apa? Ya. Sebagai seorang pengusaha, karena saya juga membayar pajak. Ya. Yang terpaksa. Sebenarnya kalau nggak dipaksa nggak mau ya. Baik, jadi gini. Jadi ada hal yang unik ya. Yang unik itu dalam, saya lupa pembahasannya di kitab apa itu waktu itu ya. Iya, cuman yang pernah saya baca adalah bahwa pajak itu sebenarnya pungutan yang memang secara syar'i itu belum pernah dikenal dalam Islam ya, pertama. Kemudian yang kedua ya, itu kemudian menjadi salah satu pemasukan. Makanya di sini nggak disebutkan kan pemasukan pajak ya. Pajak itu nggak dimasukkan di sini tadi, pos penerimaan gitu ya. Tapi nanti kalau antum membaca terjemahannya, biasanya orang-orang Barat ya itu ketika menerjemahkan kharaj itu dia sebutkan taxes. Tax itu kan pajak ya, TAX ya. Bahasa Inggrisnya kan pajak. Dianggap itu pajak padahal bukan. Karena contoh kayak misalnya jizyah itu tidak berlaku bagi semua orang, enggak, tapi hanya berlaku bagi orang laki-laki yang punya penghasilan. Kalau orang tua kita nggak layak untuk minta jizyah kepada orang kafir dhimmi yang udah tua, enggak. Justru mereka kita santuni. Gitu loh. Nah, ini perbedaannya. Nah, terus bagaimana terkait dengan pajak dengan sistem zaman saat ini ya? Membayar pajak hukumnya boleh ya, mubah ya. Antum boleh bayar pajak. Jadi antum nggak berdosa. Nah, terus kemudian yang banyak sekali ya riwayat-riwayat hadis-hadis yang kemudian membicarakan tentang ketika dalam kondisi seperti ini ya menjadi yang tidak diperbolehkan itu menjadi penarik pajak ya, menjadi ya salah satunya itu penarik pengumpulnya ya. Ya secara langsung berinteraksi secara langsung ya maksudnya menjadi ya sekarang nggak ditarik tapi yang menginput itu gitu loh ya pegawai-pegawainya ya itu yang cuman memang ya ini pembahasan yang memang cukup pelik gitu ya, pembahasan yang cukup pelik karena memang sebenarnya titik temunya bukan tentang perbedaan ikhtilaf boleh enggaknya, tapi permasalahan sistemiknya. Ini yang selalu membenturkan kita, gitu loh. Yang membenturkan, ya katanya misalnya ketika saya ngomong seperti ini, ada pegawai pajak misalnya, pasti bengok-bengok gitu loh. Ya pasti teriak-teriak kan, wah ini ustaznya kan begitu. Nah, ini sebenarnya kalau kita mau melihat dari sisi yang lain, kita sedang diadu oleh sistem yang ada, gitu loh. Dia adalah korban daripada sistem yang ada, sehingga kemudian sistem itu membuat semacam badan yang kemudian memungut pajak dan seterusnya. Sementara di saat yang sama saya hanya membacakan apa yang saya pahami, gitu loh. Akhirnya diadu. Gitu. Wah, terjadilah seperti itu. Nah, maka dari itu ya, secara hukum silakan ya bayar. Ya, kalau antum nggak bayar ya antum nggak bisa running antum punya ya, nggak bisa terbit izin dan lain sebagainya, bisa macam-macam. Ya, jangankan pajak ya, BPJS juga seperti itu. Ya, menjadi syarat. Ya, nggak bisa dilayani SIM, nggak bisa dilayani kartu keluarga, KTP dan seterusnya. Ya, itu seperti itu. Terus antum mau ngapain? Mau palang dinas capil? Ya nggak bisa. Bukan ajaran kita seperti itu. Ya.
Menurut saya itu. Ya. Selama itu masih hal yang bukan melanggar syariat ya. Silakan. Baik, silakan. Teman sekalian. Silakan Ustaz Mulisot dari tadi penasaran. Dia dari tadi buka-buka buku, mau tanya apa aja udah saya tanya kan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama minta maaf karena baru kali ini lagi muncul setelah awal pembukaan kan. Iya. Ini terkait dengan tasarruf mal atau pendistribusian kekayaan ini. Islam kan mengajarkan ada 3 poin bagaimana supaya harta itu tidak berputar di orang kaya ya kan. Iya, iya, betul. Salah satunya adalah kewajiban zakat. Nah, dalam sejarah itu seingat anak ada masa kekhalifahan siapa itu yang sampai masyarakatnya itu tidak mau menerima zakat karena begitu sejahteranya kan. Abdul Aziz kan. Ada riwayat yang mengatakan bahwa itu asbab Baitul Mal yang dikelola dengan baik, terutama dari penarikan zakat itu, karena mengambil ayat yang itu yang bunyinya khudukul itu, dan mungkin dari hadis yang siapa ini? Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal itu dipaksa diambil lah bahasanya Iya. seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah bagaimana pola pada masa pemerintahan pada saat itu yang bisa mengolah sampai masyarakatnya itu tidak mau menerima zakat gitu? Mungkin untuk saat ini mustahil dipakai kan, tapi apakah tidak bisa dipakai dalam skala kecil gitu kan? Iya. Walaupun saya yakin agak susah sebenarnya. Iya. Tapi apakah tidak bisa dipakai itu dalam skala kecil gitu? Dan apakah lembaga-lembaga zakat yang ada sudah memakai sistem yang itu atau mereka memakai sistem lain dalam pengelolaan zakat itu? Ya. Itu dulu. Baik, jadi ya menarik ya. Jadi gini, zakat, pengelolaan zakat oleh lembaga swasta lah katakan seperti itu ya. Apakah itu kemudian ketika meniru ya konsepnya di zaman kekhilafahan Umar bin Abdul Aziz ya di masa Bani Umayyah ya, itu apakah tidak bisa artinya untuk katakanlah ya paling tidak membantu gitu ya. Nah inilah paradigma sistemik yang saya maksud gitu. Maksudnya begini, ketika kita membaca hadisnya Mu'adz bin Jabal, itu kita harus melihat dulu paradigma kita harus punya paradigma dulu, maksudnya kacamata dulu. Itu omongan siapa kepada siapa? Gitu. Ya jelas, Nabi sebagai Nabi bicara kepada Mu'adz sebagai sahabat kan gitu, sebagai muridnya Nabi kan gitu. Nah, cuman perspektif yang harus kita baca itu bukan cuma sampai di situ. Tapi ini perintah kepala negara kepada amilnya. Amil yang diangkat oleh kepala negara. Itu terjadi di mana? Di Madinah kan gitu. Hadis ini kejadian di mana? Di Madinah atau di Mekah? Di Madinah. Ya, karena apa? Nabi udah ngambil zakat ke Yaman. Bayangkan di zaman ketika Nabi masih di Mekah ya nggak mungkin suruh Mu'adz datang ke Yaman kan nggak mungkin. Artinya apa? Nabi ketika itu menjadi kepala negara. Gitu. Nah, jadi gini, maka orang sering mengatakan kalau kita membandingkan apple to apple, gitu loh. Ya kalau air mineral, kalau kita bicara air mineral yang jumlahnya sedang ya dengan yang sedang. Membandingkan itu yang apple to apple. Nah contoh lagi, kalau kita mengambil contoh di zamannya Umar bin Abdul Aziz, sampai kemudian dikatakan tidak ada mustahik pada saat itu. Akhirnya apa? Harta itu diberikan kepada orang-orang yang mau nikah tapi nggak punya biaya. Gitu. Nah itu kan seperti itu kisahnya, di Tarikh Khulafa seperti itu. Nah apa yang terjadi? Kita harus melihat zaman Umar bin Abdul Aziz, itu yang melakukan itu, yang pengelolaan Baitul Mal itu siapa? Negara. Negara seperti apa? Hampir menguasai 3/4 dunia pada saat itu. Sampai hampir di Maroko, Pak.
sampai udah hampir masuk di Eropa pada saat itu. Ya. Udah masuk Syam, udah sampai Iran, itu udah dikuasai. Dan itu dikelola oleh negara pada saat itu. Nah kalau kemudian, ya ini saya katakan apple to apple itu seperti itu. Kalau kemudian misalnya semacam organisasi, ya katakanlah lembaga swasta ataupun katakanlah organisasi yang punya bergerak di bidang itu memang memiliki banyak sekali kesulitan, gitu. Kesulitannya di bidang apa? Di dalam hal apa? Tentu yang paling besar itulah kebijakan. Makanya dalam Al-Quran, khudh min amwalihim sodaqatan. Khudh itu apa? Fil amr, perintah. Ambil itu. Jadi amil itu punya database kekayaannya seseorang. Gitu loh. Oh, Mas Didi, berdasarkan catatan saya gitu. Antum punya nisab ini sudah 500 miliar ini. Harusnya zakatnya 2,5 500 miliar. Ini udah anu loh ya. Ini udah haul ini ya gitu. 500 M ini sudah haul 1 tahun. Keluarkan. Keluarlah berapa? 25 miliar. Khud diambil. Loh, di zamannya Abu Bakar, orang yang nggak mau bayar zakat, diapain? Diperangi, Pak. Berarti apa? Maksa. Itu kalau maksa, kalau bicara maksa, itu tugasnya siapa? Negara. Negara yang punya hukum. Memang fungsi negara kalau kata Aristoteles memang maksa. Iya. Makanya negara punya aparat, punya militer, gitu loh. Nah, sekarang kalau kita mau menerapkan itu ya dengan organisasi ya enggak bisa. Ya, secara teori itu bukan apple to apple, gitu ya. Membandingkannya itu. Nah, bagaimana dengan kondisi sekarang? Yang paling realistis adalah mengupayakan adanya ya, bukan secara parsial tadi, justru kita harus mengupayakan sesuatu yang bisa menaungi ini tadi. Gitu loh. Itu menggunakan apa ya? Ya teori rasional sederhana saja. Lama. Lah terus begini pertanyaannya kemudian yang terjadi. Lah terus kalau begitu lama, terus bagaimana? Apa yang bisa kita lakukan? Ya justru itu. Kalau itu dikatakan lama, ya itu adalah ada upaya yang benar di situ. Gitu. Tapi kalau kemudian kita tetap memaksakan teori yang tidak apple to apple, itu yang terjadi adalah apa? Kerancuan nanti. Kita kemudian ngikutin teorinya misalnya mengoptimalkan zakat sebagaimana di zamannya Umar bin Abdul Aziz misalnya. Jangan lupa Umar bin Abdul Aziz income-nya itu bukan cuma zakat, tapi ghanimah yang luar biasa gitu loh. Ya, pembebasan futuhat-futuhat yang luar biasa. Siprus itu udah masuk Islam waktu itu, masuk wilayah negara Islam waktu itu. Di zamannya Utsman bin Affan udah masuk Islam. Ya, Siprus yang pulau kecil itu yang ada di ini ya. Yang separuh itu separuh Turki, separuh Yunani itu kan. Nah, kalau separuh yang sebelah sana Yunani itu dia boleh minum-minuman terus bangunan-bangunannya itu ciri khasnya seperti di Yunani gitu ya. Kalau di Turki ya makanannya, toko-tokonya kayak Turki, mata uangnya juga Turki. Kalau sebelah mata uangnya Yunani. Nah, di Siprus cari di Siprus, pulau kecil ya. Itu nanti menjadi batu loncatan masuk ke Konstantinopel gitu. Di zamannya Utsman itu sudah ditaklukkan gitu ya. Artinya apa? Di berbagai negara wilayah yang kemudian berbatasan dengan negara-negara yang lain yang kemudian terjadi futuhat, nah itu menjadi income gitu. Karena pada zaman dulu kalau namanya orang berperang itu bawa semuanya, Pak. Bawa perbekalan, bawa harta benda semua dibawa. Istri-istri dibawa. Oh iya zaman dulu perang-perang tanding gitu ya. Nggak kayak sekarang ya, perang proksi gitu ya. Perang menggunakan ya perang cyber, perang cyber gitu ya. Ya, perangnya cuma lewat jari-jari. Udah perang antara kecebong dengan kampret gitu. Ya begitu. Ya, kalau perang zaman dulu lebih ini ya, luar biasa. Ya. Kita nggak mengajarkan untuk menganjurkan perang, tidak ya.
Nah, kalau memang nggak terjadi ya nggak masalah. Cuman ketika itu memang diharuskan ya kita nggak boleh lari gitu ya. Nah jadi gambaran tadi ya pertanyaan tadi saya kira lebih ketika apa yang harus kita lakukan misalnya sebagai seorang muslim saat ini. Bagi saya ya yang saya pahami ya, jadi tentu adalah mengupayakan agar jadi bukan itu katakanlah itu masalah cabangnya gitu loh. Permasalahan cabang. Nah, permasalahan pokoknya ini yang harus kita fokuskan di situ. Kita arahkan semua segenap daya dan upaya kita untuk menyelesaikan permasalahan pokok. Bukan permasalahan cabangnya. Bahwa permasalahan cabang itu kan masalah tentang pembagian, tentang distribusi harta dan sebagainya. Itu kan cabang. Bagaimana mengelola zakat dan lain sebagainya. Padahal kalau ada negara ya seharusnya itu bisa diaplikasikan. Nggak cuma zakat. Kharajnya masuk. Ya toh, ghanimahnya masuk. Harta kepemilikan umumnya masuk. Ya bisa terjadi seperti zamannya Umar bin Abdul Aziz. Lah kalau sekarang misalnya kemudian kalau gitu saya akan mengoptimalkan semampu saya, iya. Ya, monggo silakan. Ya kita saling bahu membahu ya. Cuma jangan melupakan ya permasalahan pokoknya gitu. Jangan kemudian kita menjadi katakanlah fokus kepada yang cabang tapi melupakan yang pokok. Nah, ini kan yang disebut dengan skala prioritas itu. Ya. Nah, ini. Ya. Makanya saya katakan bahwa zakat itu memang bukan pilar untuk mengentaskan kemiskinan. Bukan. Zakat itu adalah ibadah mahdhah yang sudah tauqifih. Makanya kalau bahas tentang zakat profesi dan lain sebagainya itu agak sedikit ini saya. Artinya meskipun ya beberapa ulama kontemporer mensyariatkan gitu ya. Ya, ini yang menjadi juga harus kita bahas gitu ya, diskusikan. Karena sejatinya fakta zakat itu memang dari sisi tinjauan hadis, dalil dan sebagainya itu memang lemah ya. Nah, maka dari itu ya paradigma kita yang harus kita rubah. Jadi kalau kita bicara tentang bagaimana mengentaskan ekonominya umat, ya jangan hanya melirik zakat, tapi meliriklah kepada sistem ekonomi Islam secara keseluruhan, gitu loh. Bukan kita membahas tentang zakat secara ansih, gitu. Ya, Allah alam bisawab, gitu kan. Baik, lanjut. Kayaknya masalah tadi banyak yang dipikirkan. Coba dikeluarkan. Apa yang dipikirkan? Jangannya kalau zaman Islam janda siapa yang kan tadi anak terlantar di negara. Janda berapa anak tadi? Ya saya tadi tolong tanyakan itu. Bener nggak tuh? Silakan satu. Cukup tinggi ilmunya beliau. Ada lagi? Mas Wasis? Bagaimana? Silakan. Apa? Sampaikan. Ini tetenya. Ya. Yang satu sebenarnya suruh kabur dulu lagi. Hati-hati. Oh iya. Nah, itu kan. Dia mulai terbuka kalau dipancing dikit gitu. Jangan-jangan ya. Maka berarti kan apakah nanti pada masa itu kepala negara atau negara itu diwajibkan untuk infansi atau melalui jalan diplomatik? Apa itu? Ya, untuk mendapatkan Oh, iya. perang. Apakah menjadi kewajiban rutin atau ya seperti begitu lah. Lebih. Baik. Jadi apakah dengan diplomasi ya atau dengan jadi gini ya justru ketika melemahnya ya kekuasaan Islam terutama di masa
Utsmaniyah ya. Jadi Daulah Utsmaniyah itu adalah daulah yang terkuat secara militer. Memang dari sisi awal, dari zaman pendirinya dulu ya, bapaknya Osman, Ertugrul itu ya. Itu memang karena memang orang-orang Turk itu adalah para petarung gitu ya, secara fisik dapat gitu ya, secara mental juga luar biasa. Dan ternyata mereka itu masuk Islamnya itu tanpa ada peperangan gitu. Mereka nerima aja dengan Islam. Ya awal-awal persinggungan waktu itu di masa Umayyah kalau saya nggak salah ingat ya, itu ketika mereka ditaklukkan itu nggak menggunakan peperangan. Mereka masuk Islam dengan ridho, dengan sukarela. Dan akhirnya ya itulah salah satu yang menjadi bersatunya pasukan salib itu adalah ketakutan orang-orang Eropa terhadap orang-orang Asia Tengah yang kemudian masuk Islam. Berbahaya. Karena orang-orang Asia Tengah itu berbatasan langsung dengan orang-orang Eropa. Seandainya mereka masuk Islam semua, selesai itu. Masa selesai masuk Islam semua itu orang Eropa. Gitu. Nah, kaitannya dengan pertanyaan tadi apa? Yang pertama ya, jadi justru melemahnya daulah Utsmaniyah itu adalah karena faktor tiadanya jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah nggak ada. Pembukaan ya wilayah. Jadi di zamannya Sultan Sulaiman Al-Qanuni ya, itu beliau itu udah mau masuk ke Swiss, ke Vienna gitu. Jadi udah masuk ke pintu, hampir masuk ke sana. Tapi dalam sejarahnya itu kemudian beliau balik gitu. Balik lagi karena ada kekisruhan ya di ibu kota yang dilakukan oleh seorang Syi'i, ya orang Syiah. Ya lagi-lagi pengkhianatnya adalah Syi'i. Ya. Di Baghdad ketika Hulagu Khan masuk ke Baghdad itu pengkhianatnya juga orang Syi'i. Gitu. Jadi udah inilah ya udah tipikalnya orang Syi'i itu. Jadi kemudian setelah beliau balik dari Vienna ya, seandainya beliau teruskan itu mungkin London yang sekarang nggak seperti sekarang. Mungkin London kayak sekarang itu jadi kayak Mesir gitu mungkin ya. Paris itu mungkin nggak seperti sekarang gitu, tapi sudah kodoknya Allah lah ya. Jadi bahkan kota santri, bahkan ya Paris jadi kota santri ya. Bahkan ya kalau antum baca kisahnya Abdurrahman Al-Ghafiqi, ya Abdurrahman Al-Ghafiqi itu salah seorang tabi'in, ya salah seorang tabi'in yang hampir masuk ke kota Prancis, saya lupa nama kotanya itu hampir masuk beliau itu. Itu di situ kisahnya itu luar biasa ya. Banyak sekali ya kisah yang hampir masuk. Jadi itu dari arah mana? Barat atau timur ya? Barat ya. Jadi Utsman bin Affan itu memprediksikan ya Islam masuk ke Eropa, ke Masyrik, ke barat itu melalui jalan barat dari Afrika gitu ya. Nah, ternyata padahal masuk melalui Istanbul, melalui jalan timur gitu. Nah, jadi itu yang terjadi. Jadi ternyata seperti itu. Nah, kaitannya tadi adalah apakah dalam beberapa kitab klasik misalnya disebutkan di situ kewajiban jihad fisabilillah itu kewajiban setiap tahun ya. Oh iya. Nah, jadi awalnya jadi gini loh. Jadi pertama kita tawarkan ya. Dalam banyak hadis itu disebutkan tawarkan masuk Islam. Ya, kalau nggak mau, yang kedua silahkan Anda bebas dengan agama Anda ya, tapi Anda bayar jizyah dan menjalankan aturan Islam. Ya. Atau yang ketiga, ya ini kalau nggak mau juga, ya berarti kita berhadapan gitu ya. Nah, ini selalu seperti itu SOP-nya, gitu. Dan ini sudah difahami oleh mereka udah tahu. Nah, maka dari itu ya tujuannya adalah makanya nanti pembahasan itu sangat ini sebenarnya. Artinya apa? Tidak ada di situ yang namanya pemaksaan secara paksa. Karena nanti yang diperang itu adalah orang-orang yang ikut berperang, bukan orang-orang yang tua, janda, bukan ya. Wanita-wanita dan anak-anak itu nggak boleh diperangi. Ya. Yang kita perangi di situ adalah orang-orang yang mengangkat senjata.
Artinya tentara yang memang ngangkat senjata menolak terhadap tawaran tadi. Gitu. Kan udah dikasih tawaran, ya kan? Dan mereka melihat faktanya ketika bergabung dengan daulah itu akan menjadi lebih kuat. Faktanya kan seperti itu. Nah, di samping itu, ini menunjukkan kemuliaan Islam. Izzahnya Islam di situ. Coba antum gambarkan lah, misalnya, antum bayangkan bagaimana berwibawanya gitu loh. Ketika kita menawarkan hal seperti itu. Ya enggak? Enggak seperti sekarang. Please invest to my country. kok ya Allah, lucu gitu loh. Ya. Ini kalau Jawa kasih 3 pilihan, ya, masuk Islam, bayar jizyah, atau kalau enggak berperang. Wow, itu gagah, Pak. Ya bukan gagah-gagahan, artinya ini betul-betul menjadi al-Islamu ya'lu wala yu'la alaih. Nah itu. Halnya yang Hongaria sebelum terjadi pecah perang, Hongaria tetap membayar jizyah. Iya. Jadi memang sudah biasa itu, gitu. Cuman sekarang aja sistem seperti itu udah nggak ada. Baru ya hampir 100 tahun lah. Dulu udah ribuan tahun. Oh, udah ribuan tahun seperti itu, udah paham mereka. Jejak-jejaknya masih ada, ya. Artefak-artefaknya masih ada, dokumen-dokumen tertulisnya masih ada, gitu ya. Bagaimana Hungaria bayar jizyah ke negara Turki Utsmani, udah biasa itu, ya, biasa. Dan ini berbeda, ya, berbeda dengan misalnya sistem kolonialisme Barat. Kita tahu negara Asia yang nggak dijajah oleh kolonialisme itu cuma berapa? Filipina, Thailand dengan Jepang, Korea, ya, itu salah satunya ya. Ya cuma 4 itu. Coba lihat negara yang sudah dijajah oleh Barat, entah Spanyol, Portugis, entah Belanda, entah Inggris, coba bayangkan. Semua sudah gitu kan? Apa yang terjadi? Perang Diponegoro, ya, perang yang menghabiskan ya berapa ribu itu, ya, luar biasa. Nah ini yang kadang mereka membandingkan itu nggak apple to apple, seolah-olah kalau yang melakukan itu Islam kejam, tapi kalau yang melakukan itu adalah imperialis, ya, orang-orang kapitalis yang menjajah kita, itu kayak mudah dilupakan lah sejarah itu gitu. Udah kita maafin gitu. Nah ini ya. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Baik, biasa sekali materi malam ini. Ada yang bertanya di Ada yang bertanya? Masih ada waktu, Ustaz? Mau sedikit terakhir. Baik, terakhir ini ya. Dari Pak Raja Seluler, Raja Seluler. Ya, oke. Assalamualaikum, izin Ustaz bertanya soal pembagian harta warisan. Apa hukumnya jika yang meninggal sudah menuliskan wasiat warisan melalui lembaga hukum? Lembaga hukum. Isinya harta yang dimiliki seluruhnya untuk anak angkatnya. Sedangkan dalam hukum Islam yang saya tahu anak angkat hanya mendapatkan 1/3 dari harta orang tuanya, angkatnya. Dan ternyata setelah meninggal baru diketahui bahwa si mayit punya anak tapi istri yang lain. Nah, bagaimana solusinya? Apakah wasiat dari si mayit tetap diikuti karena ini merupakan wasiat atau anak yang baru yang dijadikan ahli waris? Jawabannya dari mana-mana. Baik, jadi gini ya. Baik, jadi kalau dikatakan anak angkat itu mendapatkan, tolong perhatikan ya. Jadi kalau dikatakan anak angkat mendapatkan 1/3, saya katakan anak angkat itu tidak dapatkan waris, biarpun 1/3. Yang benar adalah maksimal bagi seorang
yang punya harta, katakanlah orang tua misalnya, itu kalau memberikan wasiat itu maksimal sepertiga, ya, tidak boleh lebih dari sepertiga. Kalau dia punya anak angkat, misalnya, kayak tadi kasusnya misalnya, dia berikan secara keseluruhan dan sudah diaktekan dan sebagainya, itu sebenarnya secara hukum tidak boleh, karena orang tua pemilik harta waris itu seharusnya maksimal yang dia berikan itu sepertiga. Gitu. Nah, ternyata di kemudian hari ditemukanlah anak kandung dia dari istri yang lain, ya, yang sah tentunya ya, yang sah. Kalau yang nggak sah nggak dihitung, gitu. Karena keabsahan nasab itu bukan berdasarkan biologis, tapi akad nikah. Bisa dipaham ya? Jadi, agama ya? Sah menurut agama. Iya, sah menurut agama, gitu. Bukan negara. Bukan negara, negara cuma nyatet, gitu. Oh, iya. Nah, selanjutnya, bagaimana dalam kondisi seperti itu kalau sudah terlanjur seperti itu ya? Sebenarnya dia punya hak untuk menuntut, gitu loh. Nah, cuma nanti menuntutnya saya juga kurang tahu, apakah melalui pengadilan agama atau seperti apa, saya kurang paham. Ya. Nah, jadi kalau ditanya solusi ya nanti hal ini tentu bisa konsultasi langsung kepada hakim pengadilan agama, gitu. Ya, jadi karena memang sudah kaitannya dengan hukum praktis, gitu loh, hukum saat ini. Ya. Kalau teori hukum secara fikih ya itu jelas nggak boleh orang tua itu mewasiatkan hartanya ya itu sepertiga lebih dari sepertiga. Ya. Bagaimana kalau misalnya dia nggak punya siapa-siapa, dia cek semua nggak punya siapa-siapa, ya itu nanti harta itu milik negara gitu loh. Ya. Ya kalau ada keluarga berarti jatuh ke keluarga yang terdekat kan gitu. Iya. Nah, jadi entah dia itu punya keluarga atau nggak punya keluarga, ya itu di dalam hadisnya jelas dikatakan tidak lebih dari sepertiga. Makanya anak angkat itu sebenarnya nggak punya andil dalam pewarisan, nggak punya. Termasuk nanti dalam istilah waris itu apa ya, mahjub atau apa lupa saya. Termasuk itu adalah orang yang membunuh, ya nggak boleh. Ya. Kemudian murtad itu juga nggak boleh. Sudah nggak dapatkan, misalnya bapaknya muslim, anaknya murtad, itu nggak berhak dapat waris. Gitu. Oh iya. Jadi kalau mengenai apa yang kompeni gitu, bukan dari anak angkat, iya anak angkat itu memang nggak dapat berarti. Enggak. Kalau memang dari orang tua itu tak kasih sudah dari itu. Ya, kalau wasiat, namanya wasiat itu apa? Ya wasiat, wasiat ya. Itu memang tidak boleh lebih dari sepertiga hartanya. Itulah. Kalau haknya dia nggak dapat haknya. Oh, nggak dapat. Kalau dikasih nggak apa-apa, cuman iya maksimal sepertiga. Gitu. Ada wasiat sama warisan. Sepertiga saja. Sepertiga. Gitu. Makanya sekarang begini, ya itu jelas sekali ya, larangan itu ya kaitannya dengan sahabat Nabi namanya Zaid bin Harisah. Ya. Dulu Zaid bin Harisah ini di zaman sebelum ada larangan Allah Subhanahu Wa Taala ya, saya lupa ayatnya, itu disebut Zaid bin Muhammad, gitu. Tapi Allah kemudian larang. Jadi nggak boleh menyebut nama ya, menisbatkan nama ayah kepada anak angkat itu nggak boleh. Gitu. Misalnya saya punya anak angkat, namanya Zaid. Padahal dia bukan anak saya, tapi anaknya orang. Terus kemudian antum nyebutnya Zaid bin Luqman, enggak boleh. Itu. Harus Zaid sesuai nama bapaknya, misalnya. Enggak boleh dinisbatkan kepada. Nisbat itu apakah yang bin itu atau yang nama belakangnya itu sih? Ya, bin itu. Bin. Kalau perempuan binti. Nama-nama itu misalnya kayak misalnya anak sampean, misalnya sampai ngangkat tanah, terus dikasih nama Doni Abdullah gitu. Itu apakah menisbatkan atau bukan? Termasuk Ya, menisbatkan itu maksudnya itu apa ya? Bahasa Indonesia yang nisbat itu kan asal katanya dari bahasa Arab, nasab gitu kan. Kalau kita niatkan menasabkan dia dengan nama kita ya tidak boleh. Gitu. Termasuk misalnya
istri. Ya, misalnya antum sudah nikah. Ya, habisnya diganti-ganti tuh. Nama istri antum siapa misalnya? Ya, siapa? Laila. Ya, misalnya. Istri keberapa ini? Nyonya Laila Yuwono. Itu enggak bisa sebenarnya. Nama ayahnya. Ya, kalau misalnya Laila Gepse misalnya, namanya asli ya. Orang tuanya namanya marganya Gepse. Kita marganya Mahuse, nggak boleh dia Laila Mahuse, nggak boleh. Tapi harus disebut nama. Kadang orang menyepelekan itu. Tapi padahal ini menjadi tradisi Islam, gitu loh. Namanya nasab itu bukan suatu gini loh. Nasab itu bukan kaitannya dengan DNA, bukan. Bahwa secara biologis dia anak antum, tapi antum mendapatkan anak itu dengan cara yang tidak sah. Itu bukan secara agama, itu bukan anaknya antum. Ini cara darah berarti Ya, ya. makanya dulu ya dosen saya itu ngomong gini, ketika saya bilang saya mau nikah Pak, sama siapa? Sama sini. Langsung dia ngomong, dia mau gini, anak pertama apa anak keberapa? Emangnya bedanya apa Pak? Sekarang itu pakai bahasa Jawa ya. Kalau anak pertama itu bahaya. Kenapa? Ya kebanyakan LKMD, lamar keri meteng dhisik katanya. Jadi dia bilang seperti itu. Tapi kalau kita runut secara logika bener. Kebanyakan seperti itu. Ya. Di masyarakat zaman kita yang sudah aut-autan seperti ini ya. Ini bahaya. Gitu. Nah, terkadang ini terjadi dan ini menjadi permasalahan nanti. Karena ketika nikahnya itu nggak syar'i, akan terjadi hukumnya itu bukan hukum wad'i tapi hukum taklifi. Nanti jadinya apa? Jadinya batal itu nanti. Bahaya. Iya. Gitu ya. Baik, kira-kira seperti itu ya pertanyaannya. Jadi ya memang mungkin nggak bisa menjawab secara keseluruhan ya. Pertanyaan ini diambil dari sinetron gitu ya. Dia nggak mau disebut curhat katanya. Baik ya teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Dari sekian banyak tadi yang sudah kita bahas ya, mudah-mudahan bisa menambah khazanah keilmuan kita, menambah ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan semakin menjadikan kita yakin kepada aturan Allah Subhanahu Wa Taala dan membuat kita semakin taat kepadanya. Akhirnya dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kelebihan, ada kebenaran itu datang dari Allah, ada kesalahan itu karena kebodohan saya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.